Karena secara industri, secara nasional, secara internasional, juga rata-rata proyek itu mengalami cost of run dan delay itu juga di angka 70%. Artinya kondisi ini sangat krusial bagi kita sebagai pemain industri konstruksi untuk memastikan proyek kita on time, on budget. Ada tahap harian, kemudian ada tahap mingguan, kemudian ada tahap bulanan. Nah, siapa yang mereview di harian? Harian ini umumnya adalah dia yang melakukan aktivitas production. Dalam hal ini teman-teman di pelaksana. Waste. Nah, kita mungkin definisikan dulu nih. Waste itu apa sih sebetulnya? Simpelnya waste itu adalah sesuatu proses apapun. Kalau kita remove dari tahapan itu, dia tidak berpengaruh. Contoh nih, hari ini kita ada aktivitas nih. Iya. Kalau podcast kita hari ini tidak ada ngaruhnya terhadap orang yang melihatnya, ini waste ini. Iya, ini waste kita. Nah, itu definisi sederhana seperti itu. Jadi slogannya adalah komitmen dan konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh insan Wika dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Tuti Alawiyah di podcast Kid Talks, IHSE dan Engineering Talks Wika 2023. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini Wika sedang melakukan transformasi, di mana salah satu transformasinya itu selain dari teknologi, ada juga dari segi sistemnya, yaitu berupa Lean. Seberapa penting sih Lean Construction bagi Wika? Langsung saja kita simak dengan narasumber kita yang sudah kita undang hari ini, di mana expert kita di Lean Construction. Jadi langsung aja kita sapa. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Tuti. Ya, selamat pagi. Dengan kita hari ini sudah ada dengan Pak Aminullah, kemudian sudah ada dengan Pak Anang, dan juga ada Pak Iqbal. Baik. Mungkin untuk yang pertama, supaya teman-teman insan itu bisa lebih kenal ya Bapak ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bapak. Oke. Makasih Mbak Tuti. Selamat pagi Bapak dan semua teman-teman. Nama saya Aminullah. Saya saat ini ditugaskan sebagai Lean Construction Manager untuk Wika. Sejak Agustus 2023 kita sudah membentuk salah satu sub-departemen yang namanya Lean Construction. Kita menyebutnya Wika Lean Construction. Baik, luar biasa. Wika Lean Construction. Sudah ada tim sendiri ya, betul ya Pak Abin? Sudah, ya? Alhamdulillah kita punya tim. Kita bagi 3 timnya. Satu concern dengan data dan report analisis. Kemudian ada waste production nanti di lead sama Pak Anang. Kemudian yang kedua adalah ketiga Pak Iqbal sebagai lead untuk planning dan concern di last planning system. Oke, baik. Nah, mungkin perkenalan dari Pak Anang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Uti. Saya Anang. Nama saya Anang Widianto. Saya bergabung dengan tim Lean Construction ini atau Wika Lean Construction ini di bulan September. Ya, jadi kita belum lama. Yang mudah-mudahan kita banyak belajar dan kita nanti sama-sama untuk berkembang bersama ya dengan Wika. Intinya kita ingin tetap memperbaiki atau kita berjuang untuk perbaikan gitu. Baik, luar biasa Pak Anang. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Iqbal. Terima kasih Mbak Tuti. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya yang paling terakhir bergabung di Kontraktus ini. Tapi insya Allah bukan yang paling kotor ya. Setelah kita akan butuh tambahan tim nanti. Siap. Saya akan fokus di lifestyle dan sistem. Baik, selamat datang Bapak-Bapak semuanya dan terima kasih. Sebelumnya nih, mungkin Bapak-Bapak ini kan dari background yang mungkin berbeda-beda ya sebelumnya ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, Lean Construction itu seperti apa sih?
Dan apa sih perbedaannya lean construction dengan lean manufacture? Mungkin boleh disampaikan. Oke. Sebetulnya lean construction itu berawal dari lean manufacturing. Lean manufacturing sebetulnya induknya adalah dari Toyota Production System. Bedanya di mana antara Toyota Production System dengan lean construction? Pada basicnya semua lean itu mengacu ke Toyota. Kemudian secara industri disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan industri secara global. Kemudian Lean Construction Institute juga memfokuskan kepada lean construction. Nah, apa yang membedakan antara production dengan lean construction adalah ada sistem. Production berfokus pada produksi suatu proses yang mostly ada di manufacturing, yang mana produknya sudah fix, kemudian prosesnya juga relatif sudah fix. Sementara di project, kalau kita mengacu ke definisinya, project itu selalu unik setiap prosesnya maupun produknya, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh lean construction, mulai menerjemahkan lean manufacturing, konsep prinsip-prinsip yang ada di lean manufacturing dicocokkan dengan lean construction. Kira-kira begitu, Mbak Tuti, secara umum. Baik. Dan lean construction itu harapannya bisa diterapkan dengan berbagai lini bisnis proyeknya ya Pak nanti ya? Betul. Jadi bisa tambahkan pada basicnya project itu berbasis perencanaan dan pengendalian. Jadi lean construction adalah masuk di dalam proses itu. Jadi bagaimana suatu project direncanakan dan bagaimana project itu dilaksanakan dan bagaimana project itu dikontrol. Lean construction di Wika kita akan mengacu ke proses operation seperti itu. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan eksekusinya, kemudian ada evaluasi nanti di akhir. Jadi kita akan menggunakan 3 tool lean secara bersamaan. Wah, luar biasa. Berarti memang dari mulai perencanaan sampai evaluasi itu sudah dibentuk gitu ya Pak, secara lean seperti itu ya? Betul. Baik, kemudian apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga Wika tuh akhirnya mau menerapkan lean construction ini? Oke. Kalau kita lihat dari kebutuhan, pemahaman saya di tahun 2021 akhir saya join sebagai mewakili di PMO, Project Management Office Kementerian BUMN. Itu adalah proses transformasi BUMN karya dan jalan tol. Kemudian Wika menjadi salah satu di antaranya. Wika juga diminta menjadi leader untuk core kompetensi project management. Satu di antaranya core management itu ada 15 inisiatif yang ada di core kompetensi. Satu di antaranya adalah penerapan lean construction. Nah, sejalan dengan kebutuhan bisnis modern bahwa bagaimana proses produksi yang ada di konstruksi itu harus efisien dan efektif. Nah, salah satu metode yang diyakini saat ini dan sangat populer adalah menerapkan lean construction. Pada ujungnya adalah bagaimana mengelola project lebih efektif dengan mereduce waste. Nah, waste inilah yang coba kita reduce melalui lean construction Wika program. Oke, berarti kalau sebelumnya itu kondisi Wika seperti apa sih Pak sehingga di Wika kita akan menerapkan lean construction ini? Oke. Kalau kita melihat data yang ada saat ini ya, berdasarkan data tahun 2023 bulan Agustus yang dirilis oleh PMO, 66% project kita itu kalau nggak behind, ya overrun. Jadi artinya 30% lebih sedikit project kita yang dianggap on time dan on budget. Itu juga bukan sesuatu yang aneh, karena secara industri, secara nasional, secara internasional, juga rata-rata project itu mengalami cost overrun dan delay itu juga di angka 70%. Artinya kondisi ini sangat krusial bagi kita sebagai pemain industri konstruksi untuk memastikan project kita on time, on budget. Artinya 70% proses ini harus kita kejar supaya project Wika terutama on time, on budget. Nah,
Lean salah satu tool yang diharapkan mengejar ke arah sana, tapi tentu Lean bukan satu-satunya. Gitu. Oke, berarti cukup besar gitu ya Pak, tadi angkanya di 66% ya. Betul. Ya, tadi kondisinya tuh statusnya masih behind ya. Behind atau off-run, cost of run. Oke. Nah, kemudian siapa sih Pak yang nanti itu akan berperan cukup penting nih dalam penerapan Lean Construction, baik itu nanti di proyek atau mungkin di holding nanti? Oke, kita mulai dari definisi transformasi, bagaimana transformasi dilakukan. Secara teoritis transformasi itu biasanya top down. Jadi mulai dari top tertinggi sampai dengan level terendah harus berkolaborasi untuk mencapai proses transformasi, termasuk dalam transformasi bagaimana project secara konvensional diubah menjadi Lean. Nah, pertanyaan pertama, dari corporate seperti apa? Seperti kita tahu saat ini Lean ini adalah under CTO, Chief Transformation Officer. Artinya, secara corporate kita sudah ditopang oleh top down sistem. Jadi dari level yang paling tinggi BOD menginstruksikan ke kita sebagai operasional proses Lean ini dan sampai untuk diterapkan di project. Nah, artinya dari sisi corporate kita sudah top down, sudah semua akan terlibat. Jadi kalau top kita memutuskan untuk menekan Lean, artinya semua yang di bawahnya akan mengikut. Kemudian kita di project, siapa yang harus melaksanakan project? Ada prinsip Lean itu last planner system, adalah dimulai dari orang yang paling bertanggung jawab terhadap keterlambatan dan performa project. Siapa itu? Kalau di kita yang pasti adalah sebagai mandor atau subkon atau pelut di kita yang harus aktif dalam membuat penyelesaian project secara baik. Kemudian dari sana ditopang oleh atasannya. Siapa? Project manager. Ingat bahwa dalam project itu semua orang berfungsi sebagai fungsi, bukan sebagai otoritas. Jadi tidak ada satu orang atau satu fungsi lebih penting dari yang lain. Hanya berbeda, hanya pembagian tasnya saja. Porsinya saja yang berbeda gitu ya Pak. Jadi, tapi secara keseluruhan semuanya harus berkolaborasi. Berkolaborasi. Dan yang paling penting lagi bagaimana kolaborasi itu terjadi di level yang paling menentukan kecepatan progres. Siapa? Orang yang memproduksi. Laksana otomatis kira gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi baik di proyek maupun di Wika Pusat pun harus sama-sama berkomitmen gitu ya Pak dalam penerapan ini. Betul sekali. Pada saat kick-off meeting kita memberikan slogan sebetulnya. Apa tuh, Pak? Slogannya adalah komitmen dan konsistensi. Jadi apapun program yang kita lakukan itu tanpa komitmen tentu kita tidak akan pernah memulai. Nah, kita sudah memulai dengan komitmen melalui kick-off meeting yang disupport oleh BOD. Kemudian bagaimana dengan konsistensi? Inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita mencoba konsistensi. Kita sebagai tim Lean yang sebagai PIC untuk menjalankan ini dari pusat juga konsisten ke teman-teman di project untuk menerapkan Lean. Tetapi juga tidak akan ada benefitnya, akan tidak ada impactnya kalau di project juga tidak konsisten. Jadi satu itu harus saling kolaborasi. Kami menjaga dari sisi di pusat, menciptakan sistem, memberikan guidance, kemudian untuk diterapkan oleh project. Ini kan project memberikan feedback. Kenapa? Belum tentu kita di sini tidak lebih tahu atau lebih ahli ketimbang di project, karena semuanya harus berproses. Itulah yang disebut dengan improvement proses yang ada di Lean. Oke, luar biasa. Dan itu akan sifatnya itu continuous ya Pak ya? Yes. Jadi akan selalu terus berkelanjutan. Betul. Orang selalu bilang PDCA. Oke. Itu plan, do, check, action. Sebenarnya istilahnya itu dalam project manajemen ini kan continuous improvement sebetulnya. Nah, kita akan selalu seperti itu, insya Allah. Baik, amin. Luar biasa nih. Jadi memang semuanya kita tuh perlu semua fungsi ya, baik dari pelaksana maupun dari top manajemennya. Itu semuanya harus berkomitmen dan juga konsisten. Dua hal tadi ya yang menjadi slogan dari Lean Construction. Baik, kemudian
seperti apa Pak penerapan Lean Construction yang sudah terlaksana nih di Wika saat ini, dan upaya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh tim Lean Construction yang tadi kita dari bulan Agustus ya Pak kalau untuk timnya ya. Tapi kalau untuk proses ini kan sudah dari bulan-bulan sebelumnya ya Pak ya. Betul. Nah itu mungkin boleh diceritakan Pak. Oke, mungkin itu Pak Iqbal boleh yang akan menjelaskan. Baik, Pak Min, Kak Putih, terima kasih. Jadi memang kita sebelum kick-off itu kita sudah mulai plan seperti apa Lean Construction yang akan kita jalankan di Wika. Kemudian waktu itu kita sudah melakukan namanya LCMA, Lean Construction Maturity Assessment. Tentunya kita juga ada guidance dari Lean Construction Institute. Kemudian dari itu kita masuk ke bulan Agustus, tepatnya di 16 Agustus kita melakukan kick-off Lean Construction. Disitulah titik tolaknya. Kemudian di kick-off itu juga sudah kita sampaikan bahwa program Lean yang akan dijalankan di Wika adalah pertama Lean System, yang kedua adalah 18 Plan, kemudian yang ketiga adalah Project Dashboard seperti itu, atau untuk monitoringnya. Kemudian di Lean Planner System itu sendiri, kan tadi sudah disinggung Pak Amin ya terkait Lean Planner System itu. Nah, itu ada beberapa poin yang harus kita jalankan di Lean Planner System itu sendiri. Yang pertama yaitu proyek itu harus membuat project master schedule. Selama ini memang sudah dibuat, tapi memang kadang itu tidak diutilize secara maksimal. Nah, di sini di Lean Planner System ini yang pertama membuat master schedule, kemudian dari schedule yang sudah ada itu kita buat rencana lagi secara 3 bulanan. Jadi kita persempit menjadi rencana 3 bulanan, tapi itu terus continue. Jadi ketika minggu depan itu tetap dipandang 3 bulanan. Kemudian nanti lagi 3 bulan lagi, maju seminggu gitu Mbak. Maju seminggu ya. Jadi nggak hanya kita memotong 3 bulan pertama, dan kita kerjakan tidak, tapi nanti minggu kita runut lagi 3 bulan itu, kemudian nanti kita geser seminggu depan, berarti maju lagi seminggu. Reviewnya selama per minggu tadi berarti ya. Jadi dari rencana 3 bulan itu kita detailkan lagi di rencana mingguan, namanya weekly work plan. Nah kemudian dari rencana mingguan itu kita nanti bisa cek apa aja sih konsen yang terjadi, kendala-kendalanya apa. Nah itu kita report. Kemudian setelah itu kita juga detailkan lagi di rencana harian, namanya daily work plan. Di rencana harian itu ketemu nih antara si project planner dengan pelaksana atau pelut atau mandor seperti itu. Jadi di situ ada namanya daily huddle. Di daily rencana harian itu daily work itu dikontribusi melalui daily huddle di sore hari. Jadi rencana yang disampaikan di hari sebelumnya atau di pagi hari itu dikonfirmasi apa yang selesai dilakukan di site, di produksi itu dilaporkan di sore hari berapa yang tercapai seperti itu. Kemudian setelah itu berjalan seminggu kita baru hitung nih persen plan complete. Namanya itu rencana-rencana yang kita lakukan itu kita hitung mana yang bisa selesai, mana yang tidak bisa selesai. Jadi bisa langsung ketahuan nih kalau kita merencanakan ABCD, kita bisa mengerjakan ABCD juga enggak awalnya gitu. Kalau tidak ya berarti ya misalnya hari ini belum selesai ya, so berarti mau nggak mau kita harus punya target lebih untuk menyelesaikan gitu. Targetnya jadi mundur atau jadi nambah, maksudnya jadi digabung di minggu depan gitu? Sebaiknya sih kita usahakan targetnya ditambah ya, jangan mundur. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan kita di hari berikutnya atau minggu berikutnya. Tapi ketika itu sampai pada suatu kondisi yang sudah tidak bisa diakomodir lagi, berarti kan mau tidak mau proyek itu harus mereview kembali proyek master schedule-nya. Di situ nanti konsekuensinya berarti yang mau nggak mau kemungkinan bisa mundur, tapi kan proyek sudah di sini ujungnya nggak boleh mundur. Jadi ya mau nggak mau harus effortnya ditambah biar rencana tetap selesai sesuai target. Jadi nggak mundur gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Iqbal tadi. Jadi itu sebabnya kenapa kita
look forward-nya 3 bulan gitu. Jadi yang nggak tercapai dalam hari ini kita akan carry over ke hari berikutnya. Kemudian sampai dengan 1 minggu kita evaluasi. Nah kemudian setelah itu mungkin tidak tercapai, ada yang tercapai, ada yang tidak, dan itu biasa dalam project. Tetapi karena kita punya target 3 bulan, kita melihatnya 3 bulan ke depan. Oke, yang tidak tercapai minggu ini kita carry over di minggu depan. Kemudian karena kita punya item di 2-3 minggu di depannya, kita juga bisa mencari penggantinya dari sisi progresnya. Kita tarik ke depan. Nah, itulah tugasnya kita sebagai pelaksana Lean Construction, merencanakan itu 3 bulan, kemudian kita kecilkan dalam 1 minggu, dan itu yang kita pecah menjadi activity harian. Nah, saya tambahkan sedikit tadi, kalau terjadi delay atau terjadi varian, kita nggak tercapai nih, itu kan harus diupdate di project master schedule. Itulah nanti impact-nya. Ingat bahwa di project master schedule itu ada namanya critical path. Ketika varian delay itu terjadi pada critical path, itu akan berimpact pada project completion. Nah, kalau kita punya project master schedule-nya yang bagus, kemudian kita punya triman load-nya yang cukup detail, kita bisa merencanakan keterlambatan tadi ke tahapan-tahapan di minggu berikutnya, sehingga tidak menggeser project completion secara keseluruhan. Jika itu tambahnya. Jadi totalnya ada 8 Mbak yang disampaikan. Tadi itu yang terlihat itu itu yang ada 8. Iya. Oke, baik. Jadi yang terkait tadi itu master schedule itu berarti bisa dirubah ya Pak? Misalkan jika sewaktu yang tadi ya Pak ada delay mungkin itu harus diupdatekan juga ke master schedule ya? Iya, betul. Begitu ya? Sebaiknya betul. Jadi konsepnya project master schedule itu dia isinya ada semua aktivitas project. Baik. Kemudian project master schedule itu pasti punya metodenya namanya critical path method. Jadi apa yang ada di Primavera, di Microsoft Project itu pasti isinya ada yang kritikal. Setiap project harian itu harus diupdate ke project master schedule. Kenapa? Karena itulah namanya analisisnya nanti. Juga kalau seandainya kita tidak bisa memastikan semuanya, ternyata misalnya ada delay karena perubahan-perubahan, kemudian ada delay karena atau ada penambahan resource karena permintaan percepatan. Dengan adanya project master schedule yang proper dan bagus itu, kita bisa meyakinkan semua pihak termasuk klien bahwa kalau permintaan percepatan ada cost and benefit yang harus kita bayar. Kalau kita delay hari ini juga ada cost and benefit yang harus kita bayar. Tinggal pilihan-pilihan. Nah, data project yang seperti inilah yang dibahas secara periodik, minimum mingguan di project, dan kemudian dievaluasi oleh divisi untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategik. Kira-kira begitu prosesnya. Kemudian siapa saja tuh Pak yang melakukan evaluasi? Tadi kan ada evaluasi mingguannya. Maksudnya ketika di proyek nih, siapa sih yang harus hadir? Yang harus hadir untuk mereview dari proses itu? Oke, ini bagian Pak Anang nih kayaknya yang experience-nya cukup banyak. Baik, Pak Amin, Mbak Tuti. Jadi siapa yang mereview gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara review itu kan tadi sudah disebut oleh Mas Iqbal, itu kan ada bertahap. Ada tahap harian, kemudian ada tahap mingguan, kemudian ada tahap bulanan. Nah, siapa yang mereview di harian? Harian ini umumnya adalah dia yang melakukan aktivitas production. Dalam hal ini teman-teman di pelaksana atau produksi. Jadi teman-teman di produksi itu kemudian setiap hari kan kita sudah melakukan perencanaan dalam 1 minggu, dan di situ biasanya disebutkan dalam perencanaan mingguan yang kemudian dipecah dalam pelaksanaan harian. Gitu kan. Target-target harian itu ada. Kemudian muncullah pada saat produksi hari itu, misalnya kita bicara produksi 100, apakah betul hari itu kita dapat menghasilkan produktivitas itu 100. Kalau 100 berarti sesuai dengan targetnya. Terus bagaimana kalau misalnya di bawah 100? Misalnya 70. Nah, ketika terjadi 70 itu,
para yang melakukan pelaksana tadi atau tim production tadi kemudian melakukan analisis atau melakukan evaluasi, ada apa, kenapa terlambat, apakah alatnya ada yang bermasalah atau orangnya ternyata ada masalah atau ternyata materialnya habis di tengah jalan atau alatnya Pak solarnya habis. Nah, catatan-catatan inilah kemudian yang harus segera diselesaikan atau dicari solusinya. Sehingga kita bisa tetap menutup sisa atau hutang produksi harian tadi akan dilanjutkan ke hari-hari berikutnya. Ya, itu kalau kita produksi harian. Terus bagaimana kapan waktunya kita memonitoring produksi mingguan? Biasanya tim project di Wika itu selalu ada namanya weekly meeting. Weekly meeting yang kemudian dipimpin oleh project manager. Yang kemudian mengevaluasi kinerja timnya pada saat mingguan itu. Nah, kemudian apa yang dibahas? Yang dibahas tadi hal-hal pencapaian, hal-hal yang rencana minggu sebelumnya, terus berapa pencapaiannya, apakah semuanya tercapai tepat waktu, ataukah kemudian ada keterlambatan, ataukah kemudian di situ ternyata kita produksi kita bisa hasilkan lebih dari rencana atau ahead dalam hal ini, sehingga kemudian dilakukan evaluasi. Terus supaya misalnya ada keterlambatan pada minggu sebelumnya, bagaimana kita merencanakan minggu berikutnya supaya hal-hal yang terjadi tadi di minggu sebelumnya itu tidak terjadi lagi di minggu berikutnya gitu kan. Jadi kita ada proses evaluasi dan kemudian ada perencanaan ulang gitu kan. Syukur-syukur dari sini kemudian teman-teman bisa mendapatkan referensi setiap harinya, produksi setiap harinya, sehingga mereka bisa mentargetkan minggu-minggu berikutnya itu target hariannya apakah masih sesuai atau kita bisa lebih cepat. Kalaupun misal dibutuhkan effort lebih, apa yang harus dilakukan? Terus ketika kita masuk pada mingguan, kemudian kita masuk ke tahap bulanan. Nah, tahap bulanan ini biasanya kita teman-teman ada tergantung dari karakter kliennya masing-masing. Ada evaluasi bulanan itu biasa melibatkan klien. Biasanya melibatkan klien bulanan. Sehingga biasanya kita melakukan evaluasi bagaimana progresnya, apakah kita secara keseluruhan overall kinerja project pada bulan itu, apakah masih on time, apakah delay, ataukah misalnya kita terlambat delay sama, atau misalnya kita lebih cepat gitu ya selesai, apakah lebih cepat dari situ ya. Itulah yang kemudian dilakukan evaluasi. Apakah ada kendala-kendala yang berhubungan dengan misalnya dari sisi internal? Biasanya kalau dari sisi internal itu dievaluasi pada saat harian atau mingguan. Tapi yang berhubungan dengan eksternal itu biasanya dibahas pada meeting-meeting bulanan itu. Jadi bagaimana tahap evaluasinya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemudian tools-nya itu seperti apa sih Pak? Tools dalam merencanakan tadi, masuk schedule tadi atau review-nya itu kok ada tools-nya tidak Pak untuk penerapan lean construction ini? Mungkin nanti tambahkan Pak Iqbal ya. Lean construction itu kan kita bagi 3 tadi. Ada namanya toolnya itu udah last planner tadi itu. Itu toolnya salah satunya. Kemudian ada namanya 8 ways. Yang paling populernya namanya downtime. Mengukur potensi-potensi tempat terjadinya waste. Nah, kita mungkin definisikan dulu nih. Waste itu apa sih sebetulnya? Simpelnya waste itu adalah sesuatu proses apapun. Kalau kita remove dari tahapan itu, dia tidak berpengaruh. Contoh nih, hari ini kita ada aktivitas nih. Kalau podcast kita hari ini tidak ada ngaruhnya terhadap orang yang melihatnya, ini waste ini. Iya, ini waste kita. Nah, itu definisi sederhana seperti itu. Jadi, kemudian itu 8 waste itu macam-macam. Downtime, defect, transportation gitu. Nah, itu ada kita uraikan situ. Kemudian terakhir tuh yang direkomendasikan untuk produksi itu adalah dashboard. A3 thinking artinya. Kenapa? Suatu dashboard yang mewakili project secara keseluruhan. Artinya dengan membaca satu dashboard itu menggambarkan proses performa project
atau kondisi proyek yang ada pada saat itu. Nah, kita tiga-tiganya itu kita coba terapkan. Jadi ada tahapan perencanaan dan eksekusinya, kemudian kita evaluasi. Itu toolnya. Tapi kalau kita lebih dalam, di dalam masing-masing elemennya itu kan ada elemennya tuh. LPS tuh ada, ada 8 elemennya yang Pak sampaikan tadi. Itu ada toolnya masing-masing sesuai dengan elemennya. Misalnya ada checklist readiness yang Pak Anang sampaikan tadi, kesiapan segala macam. Itu banyak sekali toolnya yang sesuai. Satu di antara yang juga kita ini kan adalah labor management system ya, pengukuran labor. Karena kalau kita bicara delay, salah satu faktornya kan orang. Nah, kita makanya tadi dibilang salah satu tool yang digunakan adalah pengukuran ketepatan orang. Nah, kita sudah punya sistem, teman-teman riset kita sudah mendevelop suatu sistem yang bisa mengukur ketepatan jam kerja orang di lapangan dengan HP. Luar biasa. Apa tuh Pak namanya Pak? Kita dalam sistem itu namanya pengukur efektif pekerjaan. Tapi dalam sistem kita namanya labor monitoring center. Jadi semua sebagai gambaran ya, Mbak Tuti tidak kebayang selama ini 51 proyek saat ini ternyata data yang masuk labor kita itu yang terrecord sekarang di 9.600. Tapi belum semuanya. Itu belum semua dari belum semuanya dari 51 proyek. Wah. Nanti saya ini masih berlanjut. Saya membayangkan Ketika akan mengelola sekitar kalau 2 kalinya proyek ke 100 mungkin akan sekitar 25 ribuan labor. Bayangkan waste yang terjadi, satu waste ya. Kalau kita bisa mengelola 1 jam saja efektif dari yang ada saat ini, berarti 26.000 kali 1 jam kita efektifkan 1 hari. Per day loh. Per day. Kalikan 20.000. Saya nggak tahu berapa uang. Tahu. Gitu. Kira-kira itu bukanlah hal yang imajiner. Itu hari ini juga kita saya cek. Bisa jumlah pekerja cek. Sekarang ini berapa orang pekerja bekerja pada Prekwika real time. Itu dari aplikasi itu. Aplikasi itu. Iya. Oke, teman-teman, nanti siapa tahu bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat nanti. Silakan Pak Anang bertambahkan. Ya, jadi tadi sudah disebut yang namanya proses. Kemudian kita sebutkan tadi salah satunya adalah bagaimana kita mengefektifkan sebenarnya. Nah, mengefektifkan sebuah proses itu kalau di kita kemudian di breakdown menjadi program waste tadi. Nah, kemudian dipilih program apa saja dari bagian proses-proses tadi. Proses biasanya kalau di kita adalah secara umum konstruksi atau kontraktor itu kalau kita ambil lengkapnya adalah ada engineering, kemudian ada procurement atau supply chain management di sini, kemudian ada di konstruksi. Dan apa saja di engineering? Gitu. Engineering itu kemudian kita munculkan ada tools. Kalau saat ini yang kita pilih di Wika yang dipilih adalah tools tentang bagaimana kita mengendalikan bar bending schedule. Ya, pemotongan besi, karena itu dianggap salah satu material yang selalu akan dipakai oleh semua proyek dan major ya. Dan di situ fluktuasinya cukup besar, fluktuasi harga, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen ini ada kaitannya dengan biasanya kalau kita proses approval. Proses pengiriman dokumen, kemudian monitoring dokumen, approval dokumen, dari itu kita lihat seberapa banyak atau seberapa lama waktu tunggu dokumen ketika dilakukan proses review dan approval. Intinya adalah kita mendapatkan sebuah data sehingga kita bisa mengetahui di mana outstanding. Lebih cepat lebih bagus memang, tapi bagaimana jika terjadi outstanding? Setidaknya kita sudah mendapatkan pencatatan terkait dengan outstanding. Terus yang selanjutnya ada implementasi BIM. Ya teman-teman, di sini kita sudah cukup salah satu pionirnya lah. Kalau di karya kita menjadi yang terbaik, bisa bilang kita terbaik. Implementasi BIM itu diterapkan. Selain kita melihat hanya BIM itu sebagai model, di situ kita bisa mendapatkan ada berapa banyak clash, tabrakan-tabrakan yang kita bisa temukan, kemudian bagaimana kita menemukan solusinya. Jangan sampai hal ini kita ketahui pada saat kita mau eksekusi, gitu kan? Baru tahu bahwa di sini ada nabrak Pak, di sini ada benturan apa. Nah ini adalah
sebagai proses kita mengetahui lebih dini. Jadi kalau kita mau bahasakan salah satunya adalah rewarding system. Gitu kan. Kemudian ada supply chain management selanjutnya. Supply chain management dipilih ada dua. Yang pertama adalah logistik, adalah waktu pengiriman atau istilahnya proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang itu kita pengen tahu barang ini posisi ada di mana, statusnya apa, apakah masih dalam perjalanan, apakah lagi diproduksi, apakah sedang dalam proses approval. Kita biasanya kan dokumen vendor itu kan juga ngirim gitu kan, dokumen gitu kan, dalam proses approval engineering gitu kan. Nah, status-status dari proses supply chain ini juga harus kita perhatikan. Jangan-jangan di situ kemudian terjadi bottleneck gitu. Wah, ini nyangkut Pak, kenapa? Ternyata ada satu dokumen yang belum di-approve. Kalau nggak di-approve ini nggak bisa dikirim. Nah, itu kan kita bisa tahu lebih. Yang kedua dari SCM adalah yang kita lihat adalah digital inventory. Sebenarnya inventory itu gudang. Bagaimana keluar masuk gudang? Barang masuk ke gudang, kalau di kita bisa disebut BAPB ya, berita acara penerimaan barang. Ada prosesnya. Atau kita bisa biasa sebut dengan input receipt. Nah, itu bisa dilakukan kemudian input datanya melalui SAP. Dan SAP sudah digunakan di kita. Kemudian proses keluar barang dari gudang. Kalau di SAP disebutnya good issue. Kalau di kita formnya namanya BPM. Ya. Jadi bukti permintaan material. Nah, itu BPM. Gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui seberapa lama barang itu tersimpan di gudang. Ada beberapa barang yang nyimpannya, belinya kapan, makanya kapan, gitu kan. Iya. Nah, itulah kemudian memperlihatkan bagaimana perencanaan dari teman-teman di antara engineering, tim pengadaan dan tim konstruksi ini nyambung nggak sih sebenarnya? Gitu kan. Ya, kan lebih baik just in time atau misalnya first in first out, kita kan sering dengar ya. Jadi cepatlah keluar barang, jadi tidak banyak waktu tunggu di situ, sehingga barang itu tetap bagus, tidak rusak, kan. Terus ada lagi yaitu sisi setelah engineering, kemudian SCM procurement, setelah itu construction. Dari konstruksi ini ada kita sebenarnya produksi. Nah, produksi ini kemudian dipilih ada 4 item. Yang pertama adalah waste beton. Waste beton itu kalau kita konkret, kalau kita ngecor gitu kan, berapa banyak yang kita rencanakan dari teman-teman engineering, kemudian berapa banyak yang didatangkan oleh teman-teman di project, kemudian berapa banyak yang dituang gitu istilahnya. Kemudian masih ada sisa nggak? Nah, sisa ini kita harus tetap hitung berapa banyak waste. Terus kemudian kedua adalah waste besi, rebar gitu kan. Kita belinya kan biasanya kan nggak mungkin kita sudah beli dalam bentuk yang sudah di bending, tekuk atau sudah dipotong kan nggak mungkin. Pasti kita belinya bulk dalam bentuk lonjoran-lonjoran atau panjang-panjang. Kemudian dilakukan cutting, bending gitu kan. Nah, namanya cutting, bending pasti akan ada sisa. Sisa material inilah yang kemudian kita ukur berapa banyak material yang menjadi waste. Nah, ini harus tetap dimonitor supaya kemudian ada cocok-cocokan enggak. Yang dipasang berapa, yang jadi sampah berapa. Karena ada kemungkinan material-material ini bisa di-reuse, di-recycle, gitu kan, atau dimanfaatkan untuk jadi hal yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah set labor management, tadi yang sudah dibahas oleh Pak Amin tadi. Salah satunya adalah kita ingin melihat bagaimana mengendalikan pekerja atau tim project sendiri. Seberapa efektif orang itu bekerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin ya, kalau misalnya kita hilang 1 jam, angkanya sekian, kalau kalian dikalikan sekian ribu orang gitu kan. Kita ada simulasi yang pernah kita tunjukkan, dan itu salah satu campaign kita yang cukup kenceng kita di situ di tim investasi terhadap teman-teman project. Karena kadang teman-teman project masih ada istilahnya mengexcuse atau dia memberikan toleransi terlalu besar terhadap kehilangan jam kerja. Kehilangan jam kerja. Hilang setengah jam, biasa Pak, seperempat jam nggak berasa Pak. Tapi kalau dihitung angka, luar biasa. Yang terakhir adalah terkait dengan visualisasi acceptance criteria. Apa itu? Biasanya kalau teman-teman di building itu ada mock-up. Jadi tadi yang disebut oleh Pak Amin adalah ada quality. Quality-nya apa ya? Quality yang diterima oleh owner atau stakeholder sesuai dengan kriteria pada kontrak, gitu kan? Nah, itulah yang kita harus berikan sehingga sesuai, jadi tidak lebih juga tidak kurang.
Kalau kurang ya pasti kita akan komplain. Kita harus memberikan sesuatu yang sama. Kalau lebih dalam bahasa manajemen namanya gold plating. Kita memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, gitu kan. Owner nggak minta, gitu kan. Nah itu adalah proses-proses di mana kita memonitor waste pada proses dari alur kinerja biasanya yang dilakukan oleh teman-teman konstruksi atau proses di Wika ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Jadi link itu, tools link yang ada di sini yang kita sampaikan itu kepada teman-teman itu, kita berusaha dari awal kita merencanakan biar proyek itu bisa berjalan dengan smooth. Ya, kita harus maksudnya sama-sama yakin lah, kita juga nanti biar bisa terbukti link ini, tools link ini bisa memberikan dampak positif untuk proyek. Baik, berarti sudah ada banyak tools ya terkait yang tadi kan, yang itu juga sudah di kick off meeting kan ya dengan proyek. Nah sampai sejauh ini sudah berapa proyek nih Pak yang mengimplementasikan tools tersebut? Dari total yang sudah mengimplementasikan ada saat ini ada 2 program, yang satu adalah program pilot, satu non pilot. Yang pilot ini ada 6 sudah dipilih, kemudian yang non pilot ini ada 51. Tapi 51 ini ada yang sudah selesai, ada yang nanti baru masuk, gitu kan. Jadi saat ini yang seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depan semua proyek di tahun 2024 itu semuanya akan menerapkan full implementation. Jadi programnya akan diterapkan secara keseluruhan. Nah saat ini memang teman-teman di proyek ini, terutama yang non pilot, istilahnya kita lagi exercise atau melatih konsistensinya, dan mereka tidak awam terhadap apa sih sebenarnya investasi. Dan kami dari teman-teman di LC kita juga melakukan site visit ke proyek-proyek, gitu kan. Tujuannya adalah untuk lebih mensosialisasi sehingga teman-teman ketika nanti di 2024 implementasinya ini full, mereka sudah langsung tinggal lari aja gitu rasanya. Pilot project itu tadi ke 6 proyek ya. Berarti itu yang nanti jadi referensi teman-teman yang lain juga mungkin ya. Nah sejauh ini dari ke 6 proyek yang sudah di pilot ini, kendala apa sih yang biasanya sering ditemukan nih? Nah ini ahlinya Pak Iqbal sebagai PIC. Pak Iqbal. Pilot nih Pak Iqbal. Coba silakan Pak Iqbal. 6 pilot itu ada 6. Yang pertama adalah RUP persahabatan di Jakarta di sini. Kemudian ada dari anak yaitu Budan Murajurang, kebetulan ini juga EPC juga. Kemudian Kasih tahu dulu nih, EPC itu apa? EPC itu apa sih? EPC itu Engineering Procurement and Construction. Jadi ya maksudnya kita ada macam-macam gitu, ada yang dari building, ada yang dari EPCC, ada yang dari infra. Jadi ini sudah semuanya, jadi mencakup semuanya. Jadi nggak hanya ini nggak hanya khusus untuk building atau khusus untuk infra, nggak, tapi kita berusaha untuk semuanya kita ada wakilnya di sini, mulai tadi ada dari building BUPRS yang sekarang namanya, kemudian ada Pura-Pura EPC, kemudian ada yang dari gedung juga atau building juga di gedung di IPB Investment Park, kemudian ada yang dari infra di Tol IKN, ada dari infra lagi juga di DPP Udowo, kemudian satu lagi yang spesial itu proyek Tuban. Tuban itu LPG representative Tuban 22. Jadi itu ada di sini. Nah, itu ya tentunya yang pertama sebenarnya adalah kita ya harus memberikan pemahaman yang sesuai kepada 6 ini, bagaimana bisa sama ya. Kita dulu tergiling juga tentang ini. Kita dari tergiling itu bukan hanya kita istilahnya hanya kosong ke sana. Kita sudah menyiapkan dulu template-templatenya, bentuk kompongnya nanti seperti apa yang memang bukan hanya untuk memberikan laporan ya, tapi untuk mempermudah pemahaman kita kan harus ada step-stepnya seperti itu ya. Kita sudah memberikan, kita sudah memberikan pelatihan kepada 6 pilot project itu. Nah
sekarang kita duduk di posisi yang dengan istilahnya monitoring bagaimana. Nah, selain monitoring itu juga kita menyiapkan standarnya atau sistemnya di institusi kerja. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, sudah publish, jadi baik Bapak Ibu atau teman-teman yang dari proyek bisa langsung cek di KM online. KM ya Bapak Ibu ya, langsung cek nih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Ya, apa yang disampaikan oleh kita saat ini itu sudah sama dengan apa yang ada di IKA. Nah, satu lagi di IKA kita itu kita sudah ada KPI-nya. Jadi mungkin saya tambah, jadi sudah ada KPI. Jadi karena di program kita dari awal sudah mendesain bahwa program itu tidak bisa tiba-tiba. Jadi kita buat KPI. Apa yang kita definisikan KPI itu ada dua. Satu lead KPI, kemudian lag KPI. Lead adalah proses ya, proses. Jadi apa yang maksudnya proses? Konsistensi pelaporan dan penerapan itu kita belum melihat kualitas secara detail. Tapi kita dari konsistensi dulu. Kita mengukur konsistensinya. Itu akan kita report setiap minggu. Kedua ada lag KPI. Bagaimana result dari proses ini? Ada kontribusi distribusi yang kita buatkan dalam IKA itu. Jadi kalau nanti teman-teman kita mengukur di akhir periode, itu semua orang akan bisa mengaudit. Jadi kalau nanti Mbak Tuti mau audit, nggak usah repot-repot lagi. Lihat saja KPI itu ada scoringnya di situ, kemudian ada kualitas yang diterapkan di situ ada. Kemudian report tiap minggu yang kita terima itu kita perlihatkan. Jadi insya Allah nanti di akhir periode di W2 Desember kita akan mengeluarkan proyek-proyek mana nanti yang memiliki konsistensi dan result yang terbaik sesuai dengan KPI dan sudah ada di IKA kita itu. Jadi sign direksi. Jadi kita insya Allah fair nilainya. Tapi poinnya bukan ya, Pak, ya? Ada. Jadi sudah kita buatkan sehingga penilaian itu lebih objektif berdasarkan current condition ya, itu yang kita buat. Nanti kalau kita mau ubah nanti kita revisi di IKA-nya. Tapi saat ini sudah ada. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi nanti ada rewardnya langsung ya? Ya insya Allah ada. Akan kita announce nanti. Oke, itu reward itu tuh untuk yang pilot project tadi ataukah untuk keseluruhan Pak? Untuk yang Desember nanti nih? Nah, nanti kita belum bisa nih rewardnya seperti apa. Yang pasti ada. Jadi yang namanya proses itu ada penilaian. Nah, penilaian itu yang kita definisikan. Tapi pasti ada. Tunggu aja. Tunggu aja ya Bapak Ibu. Oh ya, biar penasaran ya. Biar terpancing nih semangatnya. Tapi just info ya, yang ngomong reward itu bukan kita loh ya. Tapi kita dari CTO juga sudah berulang kali ke kita ya Pak Amin. Jadi pokoknya siapa yang terbaik nanti akan diberikan reward. Bentuknya apa kita nggak tahu. Luar biasa. Tapi lebih dari itu ya, ini adalah yang mau tekankan, reward adalah one thing itu kecil lah dari sisi value semacam, dari sisi nilai. Tapi value-nya besar. Kan bagian komitmen. Nah, kemudian yang kita himbau ke teman-teman, mari kita sama-sama membuat program, bukan program. Kita lebih menyebutnya the way we have manage project. Jadi kalau Lean ini dianggap sebagai program, dia akan kecil. Tapi kalau kita jadikan Lean ini adalah the way we are manage, the way we operate, itu akan jadi maksimal. Karena kalau seandainya tidak menggunakan metode seperti ini, kita juga harus boleh milih metode seperti apa yang kita gunakan. Padahal Lean ini kita sudah combine dengan Wika Project Management System. Kita tahu kan Wika punya standar project management itu PPMI. Nah, saya termasuk satu yang trainer di sana. Salah satu di antaranya yang lain. Kemudian kita sudah mengcombine itu. Jadi kalau kita katakan begini, kita sudah bekerja pada dua standar sebetulnya, PMI dan CI. Insya Allah ini akan bermanfaat buat kita kalau kita konsisten melaksanakan. Amin. Amin. Jadi, nah, ngomong-ngomong konsisten nih Pak, bagaimana tuh Pak cara memastikan proyek-proyek itu bisa konsisten melakukan LC ini, apalagi dengan banyaknya tadi kan ya step-step. Pasti kalau istilahnya ya Pak, kalau orang yang baru mencoba Lean atau baru mengimplementasikan Lean dengan beberapa step tuh mungkin terasa berat, kaget gitu kan Pak. Wah banyak ya gitu yang perlu di review, dievaluasi. Padahal sebetulnya
kalau itu bisa konsisten kan Oke. jadi budaya Saya kan ya, Pak? saya jawab secara dari sisi prinsipnya. Oke, Itu Pak. tadi. Kalau kita hanya fokus ke report dan ini program, dia akan terasa berat dan terasa memberatkan, Oke. gitu ya. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai the way we are manage the project, bukankah itu responsibility kita sebagai insan wika? Oke. Kalau saya mau ke Surabaya, saya harus ada cara bagaimana saya sampai di sana. Jadi saya membayangkan lean dan project management secara keseluruhan adalah cara kita mengelola project. Boleh melewati, misalnya kalau saya lagi ke Surabaya, saya boleh memilih, saya naik kereta atau saya naik pesawat, mobil. Tapi pasti ada cara. Nah, kita juga di Wika ini, bukan hanya di Wika, distandarkan oleh Kementerian BUMN, dan sekarang di dunia mengatakan bahwa harapannya lean construction itu satu metode yang dianggap akan menggeser project forma yang 70% tadi bermasalah menjadi lebih baik adalah lean. Kenapa kita harus tidak menggunakan cara yang sama? Perkara nanti itu akan efektif atau tidak tergantung bagaimana caranya kita melaksanakannya. Tinggal kita istiqomah melaksanakannya dengan komitmen. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Mungkin monitoringnya mungkin Pak, monitoringnya seperti apa? Nah, silakan Pak Iqbal. Kita juga ini Mbak, ya berarti kita bukan, sebenarnya tujuannya kita bukan ini, bukan secara langsung monitoring, tapi sebenarnya seperti kita itu memberikan waktu untuk problem solving lah kepada tim. Jadi setiap minggu kita minta laporan, kemudian setiap hari Jumat kita akan ada online meeting dengan 6 pilot project dan 51 non-pilot project. Jadi bergantian, misalnya minggu ini, Jumat ini kita online dengan 6 pilot project. Mungkin saat ini kita menyampaikan nih laporannya kurangnya seperti apa sebagai tolak ukur ya laporannya. Nah kemudian di satu sisi yang lain mereka juga menyampaikan kendala-kendala apa yang mereka temui di lapangan, kemudian bagaimana itu bisa bolak-balik. Kemudian di next minggu berikutnya itu kita juga ada online meeting dengan yang 51 non pilot itu. Kita juga kita menyampaikan hasil laporannya seperti apa, kemudian problem-problemnya seperti apa. Disitulah mungkin dalam kita untuk Komunikasi dua arah. Jadi kita sudah mengkhususkan waktu. Jadi di GSE ini kita makanya setiap Jumat selalu siaran juga. Setiap hari Jumat ya? Full day kita. Jadwalnya ya? Full day kita. Oke, berarti setiap hari Jumat memang dimonitoring ya dari pusat langsung ke proyeknya, ditanyakan kendalanya apa, kemudian dicerita lagi problem solvingnya seperti apa. Gitu ya Pak Dan ya? sedikit penambahan, Iya betul. tim LC bukan auditor. Ini penting nih, LC bukan auditor. partner. Dicatat ya Jadi Pak. setiap kali kita visit, kami selalu menyampaikan kami bukan auditor. Kami hanya ingin menyampaikan ini loh cara kerja. Ini adalah alat kerja. Yang siapa yang menggunakan ya proyek sendiri. Kalaupun ada kesulitan yang menggunakan alat-alat ini ya kita akan bantu bagaimana. Bagaimana menyampaikannya, menyajikannya seperti apa. Jika ada kendala ya kami akan membantu dengan senang. Artinya kami juga sangat terbuka teman-teman proyek, bahkan sampai ke PCP divisi itu kontak langsung, Pak, nanti kalau saya ada pertanyaan tentang monitoring labor, saya kontak Pak, siap. Kita akan kendalanya, dan kita juga memberikan tahu bahasa kita klinik, jadi kita akan terus membantu teman-teman di proyek untuk yang memperlancar lah. Jadi sekali lagi yang sama lain bukan sekedar program, ini bukan program, tapi kita ingin menjadikan ini sebagai how we manage the project, how the project works, dengan istilahnya kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian tadi kalau biasa tadi juga ada dashboard ya Bapak ya? Ada. Dashboard project management ya. Kalau dashboard itu sendiri isinya tuh seperti apa sih Pak? Sebenarnya dashboard kita itu berisi project performance. Biasanya kontennya ada 3. Satu schedule, kedua costing, Schedule tadi. costing. Kemudian bagaimana project completion.
Jadi biasanya kita selalu kita bicara hari ini proyek saya untung, gitu. Tapi kita tidak melihat schedule-nya. Nah, dashboard kita mengcombine dua itu. Jadi kalau hari ini memang biaya saya mungkin rendah terhadap rencana, tetapi rencana produksi saya mestinya sudah lebih. Nah, kalau di-combine keduanya, dia akan menghasilkan yang namanya perkiraan proyek selesai. Yang ditunggu oleh stakeholder utama kita adalah apakah kondisi sekarang aman nggak? Kalau dia aman sampai akhir proyek. Kalau dia aman. Kedua, kalau dia bermasalah, sampai kapan masalah ini harus seberapa besar impact-nya terhadap penyelesaian proyek dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kontennya seperti itu. Tetapi di basicnya di dashboard yang ada di kita ini adalah saya menggambarkan Lean Construction Management ini bukanlah pembuat dashboard. Kita sebagai rumahnya data-data tadi. Sebagian besar data itu ada dari SAP. Kemudian sebagian lagi data itu ada dari PIS, risiko. Nah, satu lagi isinya tadi adalah risiko. Tapi itu tentu hubungannya dengan biaya. Nah, dashboard kita cuma satu lembar. Kalau ada biaya biaya yang lebih tinggi dari rencana, teman-teman kita diminta menjawab kira-kira kenapa ini terjadi dan apa next-nya yang harus kita lakukan. Kalau dia behind schedule, dia akan memberikan jawaban apa penyebabnya dan kira-kira apa recovery yang kita lakukan. Kenapa ini penting? Kalau dua ini tidak terlihat dalam suatu dashboard project, orang akan beranggapan jangan-jangan tidak ada meeting integrasi di dalam proyek. Jadi isi dari dashboard itu menggambarkan apa yang terjadi dari proses-proses yang tadi kita cerita. Perencanaannya akan muncul di dashboard secara tidak langsung. Costingnya muncul di dashboard secara langsung. Evaluasinya muncul di dashboard. Karena yang ditunggu oleh direksi tentu bagaimana performa proyek ini sekarang dan nanti sampai akhir. Itulah yang disebut dengan project performance dashboard. Berarti semua proyek ya, berarti bisa mengakses dashboard itu ya? Bisa. Dan top management pun bisa? Oh ya, karena usernya adalah project itu sendiri, manajemen divisi, dan top management. Kami sebagai integrator, kita mengcombine data-data itu untuk kita sajikan dan memberikan saran-saran yang related. Barangkali di isunya itu kita tidak paham, misalnya isu engineering, kita nggak paham, kita harus menyampaikan ke engineering ini loh isu di project ini, kita bisa solve. Nah, kami bisa di sini membuat presentasi kayak seperti tadi gitu ya, ada project delay, kita menganalisa schedule-nya, menganalisa impact-nya, nanti kita sajikan dalam satu meeting, disampaikan ke divisinya dan disampaikan ke project untuk kita evaluasi secara tahun. Ini berdamai, Pak Anang. Ya, jadi Lean itu tools yang kita adopt ya untuk manajemen proyek secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sepotong-sepotong, tapi yang kita terapkan di kita ini sudah berusaha kita adopt untuk mengelola secara keseluruhan, mulai dari rencananya, kemudian produksinya atau pekerjaannya, hingga akhirnya bisa kita lihat hasilnya. Oke, benar-benar sudah mencakup keseluruhan ya. Jadi Insya Allah. Baik. Kemudian untuk langkah berikutnya nih, tadi kan sudah dilakukan pilot project, kemudian sudah dimonitoring juga setiap minggunya. Nah, langkah berikutnya tuh apa nih yang akan dilakukan oleh tim LC dari kampus? Ini seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita sudah punya timeline dari Agustus sampai dengan Desember. Kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, implementasi Lean Construction terbagi dua, ada pilot dan non-pilot. Nanti itu adalah periode pertama. Periode pertama learning proses kita sampai dengan W2 Desember. At least 4 minggu lagi atau 3 minggu lagi sisa. Kemudian dari W2 sampai W4 Desember kita akan memformulasikan hasilnya seperti apa, mana yang sudah menerapkan, mana yang belum, dan persiapan untuk menerapkan Lean secara total di 2024. Jadi dari 2024
sampai 2025 insya Allah kita sudah bisa men-state bahwa Wika sudah menerapkan Lean Construction. Tempoh hari saya satu forum dengan salah satu ahli Lean di Australia dan New Zealand, Dr. Goshang, temannya Prof. Atu. Gitu. Ketika saya mempresentasikan bahwa program kita seperti ini, mereka mengatakan bahwa kamu tidak hanya menerapkan Lean, tapi menerapkan project management secara keseluruhan. Saya cuma bilang bahwa sebetulnya Lean itu datang belakangan bagi kami. Project management itu di Wika sudah ada. Nah, sekarang dengan adanya Lean kita combine. Makanya dia mengatakan, iya kamu bekerja pada 2 platform. Ya, itu yang pernah dibahas juga bahwa kita tidak murni hanya dengan Lean, karena beberapa projectnya Wika tidak cukup hanya dengan Lean. Karena Lean itu lebih ke production, sementara project kita, infrastruktur project itu, kalau bahasa manajemen itu prediktif. Project yang cukup rigid. Tetapi dalam productionnya, kita harus agile. Itulah Lean. Baik, luar biasa. Berarti tadi untuk target kedepannya Wika itu tadi di tahun 2024 semua project full implementasi Lean. Baik, luar biasa. Seperti pilot project. Untuk yang tadi 51 ya? Semua project. Tidak 51, semua. 51 yang saat ini dalam saat ini dalam program. Yang saat ini saja dalam program. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kurang lebih 100. Saya bilang kurang lebih 100. Okay. Jadi semuanya harus benar. Berarti semuanya ya di tahun 2024. Kita prediksi 2024 itu total project itu sekitar 130-an. Atau 140-an dari prediksi kita ya. Dan timnya tuh totalnya berapa Pak? Timnya? Kita berempat. Ya. Nanti asal jangan sampai kurus ya Pak Amin. Masih gemuk-gemuk ya. Masih gemuk-gemuk kayak tahun. Tapi kan kita gini, makanya kita bukan sebagai kolaborasi. Jadi Lean ini bukanlah milik Lean subdepartemen. Lean ini milik kita. Jadi nanti kita pasti dapat support. Sekarang pun kita dapat support dari teman-teman divisi. Jadi kalau sendiri nggak akan bisa. Kita support dari teman riset. Satu lagi saya mau share nih bahwa dengan adanya Lean ini tempat kita menerapkan tool-tool yang tadi. Dengan adanya Lean ini, teman-teman riset membuat riset yang namanya labor management tadi. Itu pengukurnya kita nggak bayar gratis loh dari evaluasi teman riset. Nah, tadi Pak Anang bicara BIM. BIM itu bukanlah programnya Lean, tetapi dia mengutilize BIM itu sebagai toolnya Lean. Jadi ditanya bagaimana implementasi BIM, kami tidak bertanggung jawab terhadap BIM-nya karena ada BIM sudah ada manajer sendiri, tapi kita mengutilize itu sebagai integrator system. Makanya namanya Lean Integrated System Management. Kita menerapkan sebagai integrator. Kira begitu, Mbak. Baik, luar biasa nih pembahasan kita pada hari ini ya. Sangat panjang ya pembahasan kita dan penuh daging kayaknya ya. Dari mulai seperti apa itu Lean Construction, seberapa pentingnya, dan ternyata memang itu perlu diterapkan ya. Dan kembali lagi demi tujuannya untuk Wika juga. Gitu. Of course, Wika. Iya, tujuannya tetap untuk Wika yang terbaik, gitu ya Pak. Dan mungkin harapan atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak pada seluruh insan Wika nih sebelum kita masuk ke penutup. Baik, teman-teman Wika dan semua stakeholder utama. Kita semua adalah stakeholdernya Wika. Kita berharap Lean ini adalah salah satu cara kita mengelola proyek secara profesional. Lean janganlah dianggap sebagai program, karena dia kalau program dia akan kecil. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai the way we are manage project, dia akan menjadi menarik dan menjadi ajang bagi kita untuk improvement. Karena konsepnya Lean adalah continuous improvement. Semoga kita bisa kerjasama dengan semua tim untuk meningkatkan kapabilitas dan profitabilitas bagi Wika ke depan. Baik, amin, 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 amin. Nah, mungkin dari Pak Iqbal. Jadi nantinya yang akan mendapatkan manfaat itu bukan hanya kami, tapi manajer proyek itu sendiri, atau stakeholder proyek itu sendiri, atau divisinya itu juga. Semua orang di Wika itu akan mendapatkan manfaatnya. Amin, amin. Dari kita untuk kita ya. Kembali lagi. Baik, dari Pak Anang. Dari saya intinya adalah
namanya assurance accounting plus program sebagai tantangan kerja yang saya mengatakan disiplin saja. Intinya disiplin saja. Jadi dengan kita menggunakan alat ini sebaik mungkin, maka hasilnya juga akan kembali ke kita sendiri. Jadi intinya kalau dari saya disiplin dan konsisten. Cukup sih. Baik, jadi kembali lagi ya ke slogan tadi yang sangat saya ingat nih 2K gitu ya. Komitmen dan juga konsistensi. Itu yang perlu kita terapkan semuanya, dan itu tidak hanya dari kita saja, dari pusat, tetapi justru kita itu sangat membutuhkan peran-peran dari seluruhnya, dari mulai pelaksana maupun manajer proyek atau dari divisinya langsung. Jadi kita harapannya yang pasti untuk kedepannya semoga kita semakin lebih baik lagi, lebih jaya lagi ke depannya. Dan kita akhiri, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya pada hari ini, sudah hadir dan sudah sharing cukup banyak nih untuk teman-teman Insan Mika. Semoga teman-teman Insan Mika sudah tidak bingung lagi ya, apa itu Lean Construction, kenapa harus dilakukan Lean gitu ya. Ini harus konsisten kita juga ya untuk menyampaikan ini ya. Iya betul-betul ya Pak ya. Harusnya kita mungkin nanti setelah reward nanti proyeknya kita undang, bisa saja ya Pak ya. Insya Allah. Kita undang tim proyeknya untuk sebelum kita launching di 2024 mungkin kita perlu bikin lagi informasi apa hasil yang sudah kita dapatkan gitu boleh, ya. Boleh Pak. Boleh, itu menarik sekali ya. Nanti mungkin sambil bisa kita tayangkan juga mungkin ya hasilnya itu seperti apa. Iya bisa, berupa slide atau apa. Oke, baik. Sangat menarik nih, kedepannya sudah langsung punya rencana nih. Seperti ini ya, harus bercontinuous improvement seperti itu ya Pak. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Iqbal, kepada Pak Anand dan juga Pak Iqbal yang sudah hadir pada hari ini, sudah sharing sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.